Oke, ya film tadi menggambarkan kisah 2000 tahun yang lalu ketika murid-murid Yesus di loteng Yerusalem mengalami pencurahan Roh Kudus. Ya, murid-murid Yesus di loteng Yerusalem sejumlah 120 orang itu mengalami pencurahan Roh Kudus. Nah, hari ini kita mau berandai-andai. Berandai-andai apa? Berandai-andai bila Roh Kudus atau kalau seandainya Roh Kudus tidak dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Kira-kira apa yang terjadi? Ini judul khotbah saya, silakan slide-nya. Ya, seandainya Roh Kudus tidak dicurahkan. Slide berikutnya, silakan. Ya. Nah, hari Pentakosta adalah hari ke-50 dihitung dari kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Jadi kita akan hari ini atau tahun ini kita akan peringatinya di tanggal di 27 kalau dihitung dari Paskah. Jadi hari ke-50 dihitung dari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, hari pencurahan Roh Kudus kepada murid-muridnya di loteng Yerusalem itu bertepatan dengan hari Pentakosta yang biasa mereka rayakan. Hari Pentakosta adalah hari panen besar, ya. Hari juga ditentukannya Israel menjadi sebuah bangsa, ya. Dan itu juga merupakan hari ke-50 dari sejak kebangkitan Tuhan Yesus sampai pencurahan Roh Kudus yang mereka alami atau yang murid-murid alami. Jadi hari di mana Roh Kudus dicurahkan kepada murid-muridnya di loteng Yerusalem. Nah, seandainya, slide berikutnya, seandainya hari pencurahan Roh Kudus itu tidak terjadi atau pada saat itu tidak dicurahkan, kira-kira apa yang terjadi bagi kehidupan murid-murid pada saat itu dan bagi kehidupan kita hari ini? Slide berikutnya. Yang pertama, kalau pencurahan Roh Kudus tidak terjadi 2000 tahun yang lalu, jelas yang pertama adalah Tuhan Yesus adalah pendusta. Sebab kenapa? Di Yohanes 14 ayat yang ke-16 dikatakan dia berjanji, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, seorang kanseler, seorang penghibur yang akan menyertai kehidupan kamu selama-lamanya. Seorang penolong yang powernya, yang kuasanya, yang kemampuannya itu sama dengan Yesus akan menolong kehidupan kamu, menyertai kehidupan kamu selama-lamanya. Jika hari pencurahan Roh Kudus itu tidak terjadi, artinya Tuhan Yesus pendusta. Dia sudah berjanji mengirimkan Roh Kudus tapi itu tidak terjadi, ya. Tapi kenyataannya adalah bahwa Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Digenapi, dipenuhi dalam kehidupan murid-murid 2000 tahun yang lalu. Slide berikutnya. Artinya semua janji Tuhan dipenuhi, katakan amin. 2 Korintus 1 ayat 20 berkata, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itu sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada hamba Tuhan menyampaikan firman, dia berkata katakan amin. Itu artinya ya atas semua janji-janji Tuhan. Maka saudara seharusnya sebelum hamba Tuhan berkata ada amin, saudara harus ngomong amin duluan. Karena firman Tuhan bilang sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Amin. Firman Tuhan berisi janji Tuhan. Jadi kalau saudara rindu firman itu digenapi dalam kehidupan saudara, katakan amin pada setiap janji Tuhan. Ibrani 13 ayat yang ke-8 berkata, Yesus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus kita tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasihnya semuanya tidak berubah. Ya, di TikTok ada ya, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Wah, semua orang nyanyikan lagu itu. Bahkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan juga ikut nyanyikan itu. Ya, kita percaya, apalagi kita orang Kristen, seharusnya kita diyakinkan bahwa Yesus yang kita sembah bukanlah Yesus yang bisa berubah. Janjinya gak pernah meleset. Janji manusia bisa meleset. Saya bantu kamu deh, pasti saya tolong kamu. Tapi dalam keterbatasannya sebagai manusia, pada waktunya kita membutuhkan, orang itu bilang gini, maaf ya, maaf banget, saya belum bisa nolong. Soalnya saya juga lagi banyak kebutuhan, saya juga lagi banyak keperluan. Jadi kadang-kadang manusia meleset janji bukan karena dia gak mau menepatinya, tapi karena keterbatasannya sebagai manusia, dia meleset terhadap janjinya.
Ya walaupun kita berusaha untuk menepati janji kita. Tapi dalam keterbatasan kita sebagai manusia, kita bisa meleset untuk tidak menepati janji kita. Tapi Tuhan Yesus dulu, sekarang, sampai selama-lamanya dia tidak berubah. Semua yang dijanjikannya ya dan amin. Dan dipenuhi dalam kehidupan kita. Dari semua janji-janji Tuhan secara umum ya, bukan secara pribadi, secara umum. Cuma ada satu janji yang belum digenapi. Apa? Kedatangan Yesus yang kedua kali, benar ya. Jadi secara umum cuma ada satu janji Tuhan yang belum digenapi, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang sudah lansia berkata gini, sejak saya zaman masih sekolah minggu, sejak saya zaman masih kecil, saya udah dengar tentang akhir zaman, bahwa Yesus akan datang, Yesus akan menjemput gerejanya. Tapi sampai saya tua ini, Tuhan Yesus belum datang. Saya beritahu buat Bapak Ibu, Tuhan Yesus akan datang. Amin. Kita nggak tahu kapan waktunya, tapi Tuhan Yesus akan datang. Itu janjinya, dan janjinya adalah ya dan amin. Bagian kita sebagai orang percaya adalah mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya supaya ketika dia datang kedua kali, kita siap dengan kedatangannya. Jangan menjadi santai aja lah, belum tahu kapan Yesus datang. Mari kita bersiap-siap, mari hidup kita berdampak, mari hidup kita bermanfaat, mari hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Sehingga ketika Yesus datang kedua kali, kita sudah siap. Amin. Oke, yang berikutnya, yang kedua. Saya akan lama di belakang, jadi saya cepat di depan ya. Yang kedua, jika peristiwa pencurahan Roh Kudus tidak ada gereja. Tidak ada gereja. Ketika murid-murid Yesus, 120 orang murid Yesus berada di Yerusalem, berada di loteng Yerusalem dan mengalami pencurahan Roh Kudus. Setelah itu mereka keluar, dikatakan Petrus keluar dan dia berkhotbah. Dan hari itu 3.000 orang bertobat. Saudara, apakah orang-orang yang bertobat itu bertobat karena khotbahnya Petrus? Sama sekali bukan. Kita tahu siapa Petrus, kita tahu latar belakangnya, kita tahu dia orang yang omong besar, tapi juga emosian. Sekaligus pengecut. Jadi mana mungkin 3.000 orang itu bertobat karena orasinya atau karena bagusnya atau karena teknik khotbahnya Petrus sehingga 3.000 orang itu bertobat? Enggak mungkin, kecuali pekerjaan Roh Kudus. Pertama-tama Roh Kudus bekerja dalam kehidupan Petrus dan 120 orang murid-muridnya sehingga mereka berkhotbah dengan kuasa dan berani. Dan kemudian orang-orang itu mengalami lawatan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan sehingga mereka memberi diri mereka diselamatkan. Nah, itu merupakan cikal bakal gereja. Jadi gereja dibentuk oleh Allah sendiri. Gereja tidak dibentuk oleh manusia. Gereja dibentuk oleh Allah sendiri. Dimulai dari apa? 120 orang di loteng Yerusalem. Jadi kalau kita memperingati hari raya atau memperingati hari Pentakosta, memperingati hari Pentakosta, itu sama dengan kita memperingati hari lahirnya gereja. Amin. 3, slide berikutnya. Jika Roh Kudus tidak dicurahkan 2000 tahun yang lalu, tidak ada Rasul Paulus dan pengajarannya tentang kasih karunia. Orang kita berusaha untuk mencapai keselamatan. Tapi firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi apa? Pemberian Allah. Dari mana kita mengerti bahwa semua usaha yang kita lakukan adalah sia-sia dan keselamatan yang kita peroleh semata-mata adalah pemberian Allah? Karena Alkitab mengatakannya. Siapa yang tulis? Paulus. Bagaimana Paulus bisa menulisnya?
Kita lihat latar belakang Paulus. Paulus adalah orang yang membenci kekristenan. Paulus adalah orang yang mengejar-ngejar, yang pengen bunuh orang Kristen. Bahkan dia dapat mandat, dikasih kuasa, boleh menganiaya atau menekan kekristenan pada saat itu. Tetapi karena perjumpaan dengan Tuhan, dia mengalami lawatan Tuhan, dia dipenuhi oleh Roh Kudus, itu mengubahkan seluruh kehidupannya. Paulus yang sebelumnya namanya Saulus adalah orang yang membenci Yesus Kristus, menjadi orang yang dipakai untuk menyampaikan berita Injil. Sebagian besar dari perjanjian baru adalah berisi surat-surat Paulus. Surat-surat itu dibukukan menjadi kitab, menjadi bagian dari kitab perjanjian baru yang kita baca. Sehingga hari ini kita bisa tahu bahwa kita diselamatkan bukan karena usaha kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kasih karunia, karena grace, karena pemberian Tuhan. Siapa di sini yang bisa berkata bahwa saya diselamatkan karena saya hebat, karena saya donatur terbesar, karena saya alim, karena saya selalu berbuat baik? Ada? Bisa? Boleh angkat tangan kalau yang merasa dirinya demikian? Ada? Enggak ada ya. Tapi di sini siapa yang diselamatkan sadar karena dirinya orang berdosa, enggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi Tuhan Yesus sayang dan dia mau mati bagi kita untuk mengampuni dan menyelamatkan kita. Siapa? Bisa angkat tangannya? Semua? Oh, saya lihat wajah-wajah berdosa. Termasuk saya. Ya, termasuk saya. Ya, kita semua orang berdosa, tetapi karena kasih karunia kita diselamatkan. Kasih karunia kita diselamatkan. Jadi kalau kita bisa beribadah hari ini, kita bisa datang bersekutu kepada Tuhan secara bersama-sama. Mari kita hargai ini sebagai sebuah kesempatan untuk kita bisa bertemu muka dengan muka sama Tuhan. Kita bisa menghadap hadirat Tuhan oleh karena darah Kristus, bukan karena kebenaran kita. Mari alami lawatan Tuhan, mari alami encounter, alami perjumpaan dengan Tuhan. Itu gak bisa terjadi di zaman perjanjian lama. Tapi hari ini karena kasih karunia kita bisa menghadap hadirat Tuhan. Amin. Yang keempat, jika Roh Kudus tidak dicurahkan, maka manifestasi karunia Roh Kudus tidak ada. Sekali lagi, jika Roh Kudus tidak dicurahkan atau murid-muridnya tidak mengalami kepenuhan Roh, mengalami baptisan Roh, maka manifestasi karunia Roh Kudus tidak ada. 1 Korintus 4 ayat 20 berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tapi dari kuasa. Saya mau bilang gini saudara, memang banyak, saya nggak bilang sedikit ya, banyak orang-orang yang diselamatkan karena perkataan orang lain, ya, atau karena pengajaran, pelajaran dan sebagainya. Banyak orang diselamatkan itu. Tapi firman Tuhan bilang juga, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan saja, tapi dari kuasa. Demonstrasi kuasa Allah itu kan meneguhkan orang untuk mereka benar-benar bisa percaya kepada Yesus. Kadang-kadang orang butuh lihat demonstrasi kuasa Allah. Butuh lihat manifestasi karunia Allah. Baru dia bisa, oh iya benar. Allah yang kamu sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang supranatural. Rasul-rasul, ya, ketika mereka melayani, Alkitab mencatat banyak kali ditulis tanda-tanda dan mujizat menyertai mereka. Artinya pelayanan yang mereka kerjakan bukan sekedar menginjil dengan kata-kata, tapi ada demonstrasi kuasa Allah yang dinyatakan. Amin. Berapa banyak saudara rindu di tempat ini, di gereja kita,
Ada demonstrasi kuasa Allah dinyatakan, bisa lambaikan tangan. Amin. Amin. Setiap kali ibadah ada demonstrasi kuasa Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yang sakit disembuhkan. Orang yang lagi ngalamin masalah, ngalamin terobosan di dalam Tuhan. Ini yang kita rindukan dalam doa 10 hari. Doa terobosan. Orang mengalami terobosan. Holistik dalam semua hal, dalam semua bidang. Kita rindu orang mengalami terobosan. Sehingga ada banyak kesaksian-kesaksian yang akan kita dengar. Amin. Kebenaran tentang karunia rohani. Karunia rohani diberikan secara cuma-cuma, gratis oleh Allah dengan satu tujuan utama, yaitu untuk membangun gereja. Jadi karunia rohani diberikan kepada semua orang percaya, semua orang yang percaya Yesus secara cuma-cuma, secara gratis, nggak perlu beli, nggak perlu bayar, tapi dengan satu tujuan utama, yaitu untuk membangun gereja. Ya, Korintus 12 ayat yang ke-7 berkata, tetapi kepada tiap-tiap orang, nggak ada ayatnya di situ, saya bacain aja. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya. Lalu 1 Korintus 14 ayat 12 berkata, demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Balik lagi ke slide tadi. Jadi diberikan secara cuma-cuma oleh Allah dengan satu tujuan utama untuk membangun gereja. Kebenaran yang kedua tentang karunia rohani sebelum kita masuk atau pemaparan tentang karunia rohani. Kebenaran yang kedua adalah baptisan Roh Kudus merupakan starter atau trigger karunia roh itu teraktivasi atau beroperasi dalam kehidupan orang percaya. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa karunia rohani ada dalam setiap kehidupan orang percaya. Karunia rohani ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara yang percaya kepada Yesus. Tetapi itu teraktivasi atau beroperasi ketika mengalami baptisan Roh Kudus. Saya kasih contoh. Kalau Bapak, Ibu, Saudara punya mobil, ada motor. Ya, bensinnya full, mesin baik, semua oke. Bensin full. Kalau enggak di starter, kira-kira bisa jalan enggak? Bisa Bu, didorong. Tapi kan tidak memenuhi tujuannya. Benar ya? Jadi perlu di starter. Nah, baptisan Roh Kudus itu merupakan trigger atau starter untuk karunia rohani itu bisa beroperasi atau teraktivasi dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara punya kartu kredit, pertama kali kartu kredit datang, maka kartu kredit itu harus diaktifasi dulu baru bisa digunakan, baru bisa dipakai. Itu diaktifasi. Sudah punya, kita punya karunia, punya. Saya punya Bu, karunia punya. Saya orang yang nggak tahu apa-apa, tidak berpendidikan ini punya Bu, karunia punya. Tapi baru teraktivasi, baru beroperasi kalau kita mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Slide berikutnya. Sorry, yang tadi masih. Diberikan sebagaimana dikehendakinya. 1 Korintus 12 ayat 11 berkata, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Bekerja seperti yang dikehendakinya. Artinya tidak menetap dalam diri seseorang, tetapi bekerja, bermanifestasi sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau saudara mungkin melihat hamba Tuhan berdoa untuk kesembuhan, berdoa untuk kesembuhan. Lalu suatu kali saudara datang dan berharap, doain saya dong doa kesembuhan. Bisa gak terjadi? Bisa. Tapi belum tentu hari itu juga terjadi. Karena sesuai dengan yang dikehendakinya. Maka tidak bisa ada orang yang menyombongkan diri, mencap dirinya bahwa dia punya karunia kesembuhan. Siapapun yang sakit datang kepada saya doain pasti sembuh. Gak bisa.
Karena itu akan bekerja seperti yang dikehendakinya. Allah Maha tahu kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh umat Tuhan, yang dibutuhkan oleh jemaat. Sehingga Allah akan memberikan seperti yang dikehendakinya. Mari kita lihat dalam 1 Korintus 12 ayat yang 7 sampai 11. Silakan slide-nya. Saya berharap ini bisa terlihat atau bisa terbaca. Kita akan baca ini ayat ini bersama-sama. Ini adalah penjabaran karunia manifestasi Roh Kudus yang ditulis oleh Paulus di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ya, jadi supaya saudara tahu. Kita baca di 1 Korintus 12 ayat yang pertama itu, Paulus memulai dengan kata supaya kita mengetahui karunia rohani dengan sebenarnya. Semua karunia rohani itu dilakukan oleh roh yang sama, yaitu Roh Kudus, dan diberikan untuk membangun jemaat untuk kepentingan bersama seperti yang dikehendakinya. Maka itu sebabnya kita perlu merindukan karunia Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Kita perlu berdoa, meminta kepada Tuhan supaya karunia manifestasi Roh Kudus itu bekerja melalui kehidupan kita. Sehingga keberadaan kita di tengah-tengah jemaat itu bisa membangun satu dengan yang lain. Mungkin kalau saudara praktekin di ibadah bersama sebesar ini, saudara malu atau saudara takut. Saudara bisa praktekkan itu di kelompok yang lebih kecil, yaitu di komit-komit saudara. Tapi manifestasi karunia Roh Kudus ini harus kita rindukan, harus kita minta, harus kita doakan, harus kita harapkan supaya kita melihat demonstrasi kuasa Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Mari kita lihat. Ada 9 karunia manifestasi Roh Kudus yang dibagi dalam 3 kelompok. Biasa orang suka membaginya, ada yang berbeda ya. Tapi ini yang saya pelajari. 9 karunia manifestasi. Yang pertama kelompok petunjuk atau pewahyuan. Ada perkataan hikmat, ada perkataan pengetahuan, ada membedakan bermacam-macam roh. Lalu di kelompok kuasa ada iman, ada kesembuhan, ada mujizat. Lalu di kelompok ketiga di perkataan itu ada nubuat, ada bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Nah, hari ini saya pengen jelaskan sedikit tentang karunia-karunia manifestasi tersebut ya. Tapi saya nggak bisa banyak jelaskan ya. Jadi kalau saudara, saya pengen tahu lebih detail, saya pengen tahu lebih banyak. Nah, saya berharap saudara bisa masuk kelas SMK Berakar, lalu saudara lanjut ke SMK Bertumbuh. Di SMK Bertumbuh itu saudara akan dijelaskan lebih detail tentang karunia-karunia rohani. Bukan hanya karunia manifestasi tapi juga karunia jawatan. Ada rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Nah, karunia jawatan ini berbeda dengan karunia manifestasi. Ya, karunia jawatan itu diberikan kedaulatan Allah kepada orang tertentu. Dipilih Allah
kedaulatan Allah terhadap orang tertentu untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya memperlengkapi gereja. Ya, di Efesus dikatakan menjadi hadiah bagi gereja, baik untuk nabi, rasul, penginjil, guru dan gembala. Ya. Nah, jadi karunia jawatan itu berbeda dengan karunia manifestasi. Sedangkan karunia manifestasi diberikan kepada semua orang percaya yang merindukannya. Jadi ini bukan hanya dimiliki oleh pendeta, bukan hanya dimiliki oleh hamba Tuhan, tetapi dimiliki oleh semua orang percaya. Asal saudara memenuhi syarat tadi, ya. Triggernya harus mengalami baptisan Roh Kudus. Aktivasinya harus mengalami baptisan Roh Kudus terlebih dahulu. Yang pertama tentang perkataan hikmat. Perkataan hikmat adalah kemampuan untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dalam suatu situasi tertentu. Perkataan hikmat dan perkataan pengetahuan seringkali berfungsi bersama-sama, ya. Jadi perkataan hikmat adalah kemampuan untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dalam sebuah situasi tertentu. Biasanya orang menerima perkataan, seorang menerima perkataan pengetahuan terlebih dahulu. Oh, orang ini begini. Habis itu dia menerima perkataan hikmat, apa yang harus dilakukan. Kamu harus lebih setia. Misal, contoh ya, dalam sebuah ibadah seorang hamba Tuhan diingatkan ada orang yang mungkin punya masalah dalam keuangan. Ya, punya masalah dalam keuangan. Tuhan kasih karunia pengetahuan, orang ini mengalami masalah dalam dalam keuangan. Ya, lalu Tuhan kasih hikmat untuk berbicara kepada orang tersebut. Kamu sedang ada dalam masalah keuangan. Kenapa kamu ada dalam masalah keuangan? Karena kamu nggak beres mengatur uang. Karena kamu begini. Tuhan suruh kamu untuk melakukan hal ini. Nah, itu perkataan hikmat. Jadi perkataan hikmat adalah kemampuan untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Jadi orang itu tidak hanya sekedar tahu masalahnya, tidak sekedar tahu bahwa Tuhan tahu masalahnya karena ada seorang hamba Tuhan yang dia gak kenal yang memberitahu, yang bisa bongkar semuanya. Tetapi dia juga memberitahu bagaimana jalan keluarnya, bagaimana solusinya. Dikasih hikmat, apa yang harus dilakukan. Menerima karunia perkataan hikmat ini bisa melalui nubuat, bisa juga melalui impresi Roh Kudus. Ini yang sering kita dengar. Maka mungkin Pak John atau siapapun yang di sini berkata gini, saya merasa di sini ada orang yang merasa. Itu impresi Roh Kudus, sesuatu yang Roh Kudus taruh sehingga bisa dirasakan oleh dia untuk dikatakan. Impresi Roh Kudus bisa juga melalui penglihatan atau gambaran, ya. Jadi kemarin waktu kita doa puasa, sebagian dari saudara ikut, ada orang ya atau jemaat Tuhan yang ke depan, dia melihat gambaran. Bisa juga melihat gambaran, penglihatan. Bisa juga diberikan melalui mimpi. Ya, saya punya teman yang suka mimpi gitu ya, suka mimpi ya. Tapi mimpi dari Tuhan, benar dia dikasih karunia itu. Atau juga melalui kunjungan malaikat. Ya, kita lihat ceritanya di Alkitab. Paulus ngalamin itu kunjungan malaikat waktu dia berada di atas perahu bersama-sama dengan tahanan-tahanan yang lain, terus mereka ngalamin badai. Ya, tapi Tuhan bilang, menguatkan, meneguhkan melalui malaikat itu, jangan takut. Semua orang yang ada di dalam kapal ini enggak akan ada yang binasa. Dan itu menguatkan, meneguhkan orang lain. Yang kedua, perkataan pengetahuan. Perkataan pengetahuan apa? Dapat menyingkapkan kepada kita suatu peristiwa, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Maksudnya adalah menyingkapkan sebagian kecil dari pengetahuan Allah yang tidak terbatas. Sebagian kecil dari pengetahuan Allah yang tidak terbatas. Jadi bukan seluruhnya. Jadi misal contoh ya,
dalam persekutuan bersama ada orang yang diberitahu ya bahwa kamu nanti akan mengalami begini misalnya. Terjadi itu. Kapan-kapan lagi dia datang ke orang itu terus tanyain lagi dong. Seminggu lagi saya akan ngalamin apa? Enggak bisa. Dia bukan dukun. Bukan cenayang, bukan paranormal. Bukan. Ya itu aja, saat itu aja. Apa yang bisa disingkapkan? Tentang masa lalu bisa. Masa sekarang bisa. Masa depan bisa. Satu kali ketika saya melayani gitu ya, saya ngerasa ada seseorang yang mengalami kehancuran yang luar biasa. Digambarkan seperti rumah yang hampir roboh. Yang itu gambaran impresi yang saya dapat. Terus waktu tanya, karena Tuhan kasih tahu orangnya gitu ya. Waktu saya tanya, ternyata benar. Di masa lalunya dia punya ketakutan. Kegagalan yang dia alami. Yang membuat dia punya ketakutan untuk masa depan. Tapi ya udah saat itu aja. Waktu-waktu lain saya gak bisa lihat orang itu. Oh saya bisa membaca kamu. Saya bisa membaca kamu. Saya bisa bahwa kamu akan begini. Enggak, kita bukan paranormal. Ya. Ingat waktu Yesus ketemu dengan seorang wanita di pinggir sumur. Waktu Yesus minta air. Terus terakhirnya Yesus bilangin, bawa ke sini suamimu. Saya gak punya suami. Iya kata Tuhan. Dan sekarang ada padamu juga bukan suamimu. Itu perkataan pengetahuan. Yesus bisa tebak. Perkataan pengetahuan itu cara mengungkapkannya bisa langsung tapi juga bisa menunggu waktu yang tepat. Harus tunggu lagi. Karena meneguhkan. Apakah Yesus enggak tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya? Tahu. Tapi Yesus kasih tahu dari awal? Enggak. Dia cuma kasih clue ke murid-muridnya. Ada nih di antara kamu. Bisa gak Yesus bilang nih orangnya nih nanti yang akan mengkhianat? Bisa. Tahu dia. Tapi dia tunggu waktu yang tepat. Jadi perkataan pengetahuan juga kadang-kadang kita harus ungkapkan menunggu waktu yang tepat ya. Berikutnya adalah iman. Karunia iman ini adalah iman Allah yang diberikan atau diimpartasikan kepada kita untuk menyelesaikan maksud-maksudnya dalam situasi tertentu. Terutama situasi yang sulit, menekan dan tidak ada jalan keluar. Karunia iman. Iman Allah yang diimpartasikan. Karena kalau iman kita pikir secara manusia gak mungkin. Tapi itu iman Allah diimpartasikan. Jadi tadi pagi sebelum saya khotbah, Pak John jelaskan sebuah hal tentang renovasi. Ada gambar, wah ini tiang pancang. Yang pertama kali Om Daniel almarhum buat gitulah ya. Nah saya juga gak tahu kata Pak John. Dalam kenekatannya dia membuat tiang sekuat seperti itu sehingga tidak menggunakan cat yang bagus sehingga nggak luntur sampai sekarang gitulah. Jadi saya koreksi, ada Pak John ya, saya koreksi. Pak John, itu bukan nekat, tapi itu karunia iman. Itu karunia iman. Waktu Om Daniel memulai membangun gedung gereja di sebelah yang sekarang sudah rata, ya, itu pakai karunia iman. Karena saya konfirmasi tadi sama Ibu Heti, waktu itu apakah punya uang? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Secara hitung-hitungan manusia konyol. Secara hitung-hitungan manusia enggak mungkin. Enggak punya kemampuan sama sekali.
Tapi karunia iman bekerja, sehingga dengan karunia iman itu almarhum Om Daniel bisa bilang, iya kita mulai. Sekalipun dengan nol. Karunia iman tidak selalu dalam semua situasi, tapi dalam situasi yang menekan. Suatu kali hujan deras, saya mau makan, saya mau pergi ke warteg depan, ya. Jadi saya bilang gini, dalam nama Yesus, hujan berhenti Pak, hujan berhenti. Saya beli makanan, bawa pulang, hujan lagi. Tapi sering kali saya di jalan mau pulang dari tempat ini, udah mendung, saya bilang dalam nama Yesus hujan jangan turun. Saya sampai rumah, enggak, hujan turun. Basah. Jadi enggak bisa dalam setiap situasi dan kondisi, karunia iman. Ini hidup ini bukan sulap-sulap. Ya. Kadang-kadang Allah mau kita berjalan dalam proses demi proses. Mengalami situasi yang sulit supaya belajar sesuatu. Supaya lebih berhikmat. Supaya kita mengerti maksud Tuhan, rencana Tuhan. Tapi dalam situasi tertentu, karunia iman bisa bekerja. Amin. Tuhan tahu kapan waktunya, kapan butuhnya kita. Dan bagaimana karunia iman itu bisa bekerja? Baca Alkitab. Baca firman. Karena iman timbul dari pendengaran. Jadi tidak mungkin karunia iman itu bekerja kalau orang itu hidupnya enggak dipenuhi sama firman Tuhan. Karena iman lahir dari deklarasi firman Tuhan. Amin. Jadi jangan bersungut-sungut ketika saudara ngalamin masalah. Ngalamin kesulitan. Aduh mana ya Tuhan, katanya Tuhan setia kok sampai hari ini saya belum ditolong Tuhan. Jangan bersungut-sungut, tapi penuhi hidup kita dengan firman Tuhan. Bersyukur dan deklarasikan firman setiap hari. Sehingga karunia iman itu teraktivasi atau beroperasi dalam kehidupan kita. Amin. Pada saatnya, pada waktunya iman itu berbuah menjadi sebuah mujizat. Amin. Kesembuhan. Urapan Allah untuk menyembuhkan setiap jenis penyakit dan kelemahan. Ini juga sangat spesifik. Tidak semua penyakit. Kadang-kadang ada orang yang dikasih karunia. Ketika dia berdoa buat orang yang sakit kanker itu sembuh. Tapi waktu dia berdoa pada orang yang sakit jantung, belum tentu sembuh. Bisa spesifik seperti itu. Ada waktunya Yesus berkata, waktu dalam pelayanannya, dia menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Ditulis ya di Alkitab. Dia menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Tapi ada waktunya spesifik, dia menyembuhkan orang yang buta, ditulis. Dia menyembuhkan orang yang lumpuh. Dia menyembuhkan orang yang pendarahan. Karunia kesembuhan. Bagaimana prosesnya? Bagaimana kita jika hamba Tuhan atau seseorang dikasih karunia kesembuhan, lalu ada orang yang sakit di situ. Responi. Ini juga butuh kairosnya Tuhan. Waktunya Tuhan. Jadi kalau ada seorang hamba Tuhan misalnya berdiri di sini dan berkata, di sini ada orang yang sakit ini. Udah jelas itu saudara. Saudara kalau diminta angkat tangan. Kadang-kadang kita perlu rendah hati untuk mengalami mujizat Tuhan. Kita perlu menanggalkan ego kita. Karena mungkin saat itu aja karunia itu mau dinyatakan. Besok-besok saudara gak bisa datang ke dia dan berkata gini, Pak, sebenarnya yang Bapak maksud kemarin itu saya loh. Tapi saya malu untuk angkat tangan. Jadi saya mau sekarang aja bisa gak Pak? Ya kalau Tuhan mau orang itu ngalamin hari itu ya bisa-bisa aja. Tapi bisa juga enggak. Karena kairosnya kemarin. Waktunya Tuhan tuh kemarin. Jadi saudara jangan takut kalau orang lagi dipakai dalam karunia,
lawatan rohani sedang terjadi, urapan Allah sedang bekerja dengan luar biasa. Kalau saudara ingin, kalau saudara rindu, saudara angkat tangan. Kalau diminta angkat tangan, saudara angkat tangan. Kalau diminta maju, saudara maju. Karena itu kairosnya Tuhan. Karena itu waktunya Tuhan. Di mana Tuhan pengen melakukan sesuatu atas hidup saudara. Dan saudara yang dipakai juga dalam karunia kesembuhan, jangan tunda juga. Soalnya saya punya cerita. Saya nggak bisa ceritain di sini. Saya punya cerita. Tapi itu kairosnya Tuhan. Ceritain jangan. Oh ceritain, ceritain. Oke ceritain ya. Jadi hari Rabu. Hari Rabu kita lagi berdoa full time. Berdoa beberapa topik doa, sampailah kita berdoa buat teman kita yang sakit. Ya. Filemon di mana? Nah, Filemon yang sakit ya. Doa, lawatan Tuhan sedang terjadi. Filemon lagi sakit ya, Bapak Ibu. Terus tiba-tiba Tuhan gini ngomong sama saya. Kamu ingat Smith Wigglesworth? Tuhan bilang sama. Iya, ingat Tuhan. Dalam hati ini di doa nih, Tuhan berbicara, kamu ingat Smith Wigglesworth? Jadi kalau saudara tahu ya siapa sih Smith Wigglesworth ini, adalah seorang penginjil yang luar biasa yang dipakai Tuhan dalam karunia kesembuhan. Ya cara dia dipakai Tuhan kalau kesembuhannya tuh lucu-lucu gitu ya, ada disuruh pukul gitu ya, segala macam. Jadi itu yang masuk di dalam pikiran saya, pukul dia katanya gitu ya. Mana sih Filemon? Nggak ada sih orangnya di sini, ada di belakang ya. Filemon itu ngalamin Bell's palsy ya. Jadi ada saraf yang ketarik ototnya di sini. Pukul dia, jelas itu. Pukul aja, pak gitu aja, gitu doh. Udah sampai jelas di ini saya gitu. Jadi saya doa ya. Saya maju gitu ya. Semua teman-teman pada ngeliat, saya maju, saya doa di depannya dia, doa. Yang lain teman-teman saya ikut maju juga gitu ya. Numpangin tangan nih, maju gitu ya. Saya doa, Pak Benny ketawa-ketawa ya. Sampai yang lain udah selesai doa, saya masih di depannya dia. Kenapa saya bergumul untuk melakukannya? Saya bergumul, saya bilang Tuhan, ini kalau nggak sembuh, saya balik dipukul. Jadi saya nggak lakukan. Setelah selesai, saya ceritalah sama teman-teman saya. Saya cerita sama teman-teman. Tadi tahu nggak begitu? Gimana sih? Mereka semua menyalahkan saya. Harusnya kamu lakukan. Harusnya kamu lakukan. Jangan takut, itu kairosnya Tuhan. Bisa nggak diulang lagi? Ada yang ngomong gitu ya? Nggak bisa, saya udah nggak ngerasa apa-apa sekarang saya bilang ya. Jadi kadang-kadang kita butuh kairos ya Tuhan. Ya. Maka saudara yang sakit, Pak Suyanto, ya, sekalipun sampai hari ini masih terus bergumul. Setiap kali doa kesembuhan, angkat tangan Pak. Karena kita tunggu kairosnya Tuhan. Ketika kairos Tuhan itu datang, maka sembuhkan total. Amin. Kesembuhan terjadi. Jangan takut. Kesembuhan yang menyembuhkan bukan kita. Itu bagian Tuhan. Kita cuman alat dalam tangan Tuhan, ya. Mujizat, karunia mujizat, suatu demonstrasi kuasa Allah atau tindakan kuasa, sesuatu yang hanya dapat dilakukan melalui kuasa supranatural. Berkali-kali ditulis di dalam Alkitab bahwa pelayanan rasul-rasul disertai tanda-tanda dan mujizat, ya. Jadi mujizat itu mutlak diperlukan untuk mendasari, meneguhkan iman kita. Ada banyak pemahaman yang berkata bahwa mujizat itu sudah terjadi di waktu yang lampau. Mujizat hanya terjadi pada zaman rasul-rasul. Mujizat hanya terjadi ketika gereja mula-mula terbentuk. Tidak, maka ada masa di mana masa kekelaman, di mana gereja nggak ngalamin apapun. Saya beritahu bahwa Allah masih bekerja dan menyertai kita sampai hari ini. Karunia mujizat masih terjadi dalam kehidupan kita sampai hari ini. Jadi karunia mujizat itu bisa ada
bisa ada atau bisa dipraktekkan dalam kehidupan orang percaya. Kita perlu mujizat untuk mendemonstrasikan kuasa Allah. Apa mujizat? Hal-hal yang supranatural. Hal-hal yang tidak mungkin dilakukan atau tidak bisa atau buntu, tidak ada jalan keluar, tapi Allah membuat mujizat. Allah mengubah sesuatu. Allah melakukan sesuatu yang ajaib. Karunia mujizat bisa bekerja. Yang terakhir yang saya bahas adalah nubuat. Dari semua karunia-karunia, saya nggak bisa bahas semua ya, tapi 6 yang terakhir ini nubuat. Dari semua karunia yang Tuhan bilang kejar itu ini ya, nubuat, kejarlah. Paulus bilang ini, saya suka kamu berbahasa roh, tapi lebih kejar ini, nubuat, bernubuat. Kenapa? Karena bernubuat itu membangun jemaat. Ya, karunia bernubuat beda dengan nabi, karena ada jawatan nabi ya. Nabi selalu bernubuat, pasti bernubuat. Tapi orang yang punya karunia bernubuat bukan nabi. Jadi jangan mengklaim dirinya nabi karena dia baru 2-3 kali bernubuat. Oh saya nabi nih, saya bernubuat. Ya, tapi karunia bernubuat bisa bekerja dalam hidup kita untuk membangun jemaat. Di dalam nubuatan di 1 Korintus 14 ayat yang ketiga, kita gak bisa baca tapi saudara bisa baca di rumah. 1 Korintus 14 ayat ketiga, syarat nubuatan itu harus 3. Membangun, menasehati, dan menghibur. Tujuannya nubuatan adalah membangun, menasehati, dan menghibur. Jadi kalau ada siapapun termasuk hamba Tuhan yang berdiri di depan sini dan dia bernubuat tetapi tidak untuk membangun, menasehati dan menghibur, tetapi menekan orang, menghakimi, itu bukan nubuat. Itu lubuat. Lu buat-buat. Jadi syarat nubuatan harus memenuhi ini, membangun, menasehati, dan menghibur. Ada orang bernubuat, di sini ada orang yang tidak layak, hidupnya penuh dengan dosa, Tuhan akan membuang dia. Itu udah bukan nubuat itu. Itu lu buat-buat, itu penghakiman. Karena tujuan nubuatan adalah membangun, menasehati, dan menghibur. Pemusik bisa maju ke depan. Ya, saat kita bekerja dalam karunia nubuat, jangan menggaransi bahwa apa yang kita nubuatkan itu terjadi. Sekali lagi ya, ketika kita bekerja dalam karunia nubuat, jangan menggaransi bahwa apa yang kita nubuatkan itu terjadi. Kenapa? Karena kita manusia, kita masih bisa salah dalam mendengar. Tapi kita belajar, punya keberanian untuk mempraktekkan karunia itu di dalam kehidupan kita. Ada 2 syarat besar yang harus kita lakukan ketika karunia-karunia rohani ini bekerja dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah ada kebutuhan rohani. Ada yang sakit, ada yang bermasalah, ada yang berbeban berat. Sehingga karunia rohani bisa bekerja. Yang kedua, ada orang yang mau dipakai menjadi alat dalam tangan Tuhan sebagai sarana di mana karunia rohani itu bisa bekerja.